Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita ada di tanggal 13 Juli, hari Kamis ya teman-teman. Jadi kemarin kita udah dapat beberapa data penting, salah satunya adalah CPI dan juga core CPI dari Amerika Serikat. Dan hasilnya menunjukkan bahwa inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan dari core-nya itu turun dari 5,3% menjadi 4,8%. Penurunannya setengah persen. Ini sangat-sangat jauh ya teman-teman, padahal ekspektasinya cuma turun sampai 5% saja. Kemudian dari CPI normal year on year itu turun dari 4% menjadi 3%. Ini penurunannya 1%. Wah, kalau datanya seperti ini terus, kemungkinan inflasi akan cepat dikalahkan oleh The Fed ya. Kalau kita melihat pada data yang kita temukan di perdagangan kemarin. Nah, sabar dulu nih, belum boleh senang dulu. Kenapa? Karena hari ini akan ada data PPI ya. Jadi tadi kita melihat data CPI itu adalah outlook inflasi dari sisi konsumen. Sekarang kita akan melihat data PPI yang merupakan preview daripada inflasi dari sudut pandang produsen. Jadi data ini sangat-sangat penting juga untuk kita temukan karena apa? Karena data ini akan menjadi apa ya, bisa dibilang tolak ukur leading indikator untuk data yang paling penting, yaitu PCE. Nah, PCE itu merupakan data yang bisa dibilang cukup lagging lah. Dia agak lambat ya untuk proses penurunan inflasi yang ditemukan, dan The Fed sendiri itu lebih banyak berpatok sama PCE data PCE. Tapi data PPI ini juga penting untuk sebagai leading indikatornya. Dan kalau kita lihat dari forecast-nya, dari core-nya masih akan tetap sama di 0,2% month over month-nya. Ya kita lihatlah seperti apa data PPI nanti malam ya teman-teman. Apakah akan naik atau akan turun? Kita nggak tahu pasti. Kemudian besok hari ini juga akan diselingi sama data initial jobless claim. Jadi mungkin market masih akan sangat volatile di perdagangan hari ini. Lalu gimana nih untuk Fed Funds Rate? Apakah The Fed masih hawkish? Wah, ternyata setelah rilis data kemarin, The Fed masih hawkish teman-teman. Kenapa? Karena dari member kemarin itu konsensusnya masih yakin sekitar 94,2%. Itu masih yakin bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga 25 basis point pada pertemuan FOMC 27 Juli 2023 jam 1 dini hari malam. Ya, sementara hanya 5% saja yang percaya bahwa The Fed akan pause. Wah, ini kayaknya sih The Fed masih bakal naikin suku bunga satu kali lagi kalau melihat dari data inflasi yang turun, tapi posisi daripada anggota konsensus di The Fed itu masih cukup hawkish. Jadi ya itu, teman-teman. Kemungkinan naikin suku bunganya sangat-sangat tinggi ya. Nah, itu dari market. Sekarang ada beberapa news yang cukup ramai di market. Pertama, ini datang dari Ripple. Nah, Ripple baru aja melakukan komunikasi sama pemerintahan Inggris untuk fitur dokumen yang di bawah ini. Nah, ini adalah dokumennya teman-teman. Yang intinya adalah menjelaskan untuk pembayaran lintas batas untuk jembatan instan antara mata uang fiat dan juga Ripple Ledger sebagai sumber terkemuka desentralisasi. Jadi baru aja mengajukan, belum di-approve ya teman-teman. Tapi let's say kalau nanti di-approve, ini bisa menjadi sentimen yang sangat bagus untuk Ripple atau XRP. Kemudian dari berita yang lain, ada Gala yang akan join sama Rep. Rep ini salah satu layanan penyedia Web3 juga, teman-teman. Jadi intinya Gala ini mau bikin yang namanya pesaing, kompetitor daripada social media network seperti Thread dan juga Twitter. Ya, bersaing, teman-teman. Wah, ini keren nih project dari Gala. Mereka mau bikin sosial media intinya ya, yang mirip seperti Thread dan juga Twitter. Kita akan lihat perkembangan gimana project dari Gala ke depannya. Lalu ada data dari Sentimen yang mengungkapkan bahwa, nah ini datanya bagus ya teman-teman untuk Matic dan juga BNB. Jadi karena volume perdagangan fluktuatif, ada dua aset yang sangat menarik, yaitu Matic dan juga BNB. Kenapa? Karena dari aset tersebut, ketika Bitcoin berada di kisaran harga 31-30 ribu, itu volume perdagangan dari kedua aset ini itu sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan altcoin yang lain. Ini mengindikasikan kemungkinan ada akumulasi yang dilakukan. Apalagi Matic dan juga BNB itu diterjang banyak FUD ya. Entah itu dari SEC kemarin yang mengatakan ini adalah sekuritas,
apalagi BNB yang dihajar karena masalah regulasi. Jadi ya itulah teman-teman. Ini udah mulai ada peningkatan volume, yang mana ini mengarahkan ke tren yang positif. Kemudian ini data dari kejahatan yang ada di dunia kripto. Ternyata kasus scam di tahun 2023 kuartal kedua itu mengalami bukan penurunan ya, tapi mengalami peningkatan. Tapi peningkatannya itu tidak setinggi yang terjadi di 2022. Jadi ini sudah mulai terjadi apa ya? Kalau kita compare sih penurunan kalau kita bandingkan sama yang 2022 lalu. Cuman ya masih cukup tinggi lah. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kasus kejahatan di dunia kripto ini harus diturunkan. Tentunya ini penting banget untuk kita sebagai investor juga ya, supaya jangan mudah tergoda, tergiur, masukin duit ke market, apalagi project-project scam. Karena nanti ini akan ngaruh sama yang namanya regulasi. Kenapa? Karena kalau kripto dianggap sebagai media kejahatan yang sangat tinggi, ini menyebabkan regulasi itu kayak, wah ini nggak cocok nih kripto ini dijadikan aset investasi. Jadi masyarakat mereka akan dilarang untuk invest di kripto. Makanya penting banget untuk kita melihat data ini mengalami penurunan setidaknya ya. Ada update dari Zilliqa. Ini update terbaru, mereka akan upgrade ke Zilliqa 2.0. Ini merupakan sebuah upgrading yang akan mereka ataupun yang mereka masih sedang kerjakan untuk meningkatkan networking mereka. Tentunya Zilliqa ini berpotensi untuk kembali dalam posisi growth yang sangat-sangat baik. Ya, semoga upgrade dan juga mainnet V9 2.0-nya sukses ya teman-teman, sehingga bisa bikin harga Zilliqa kembali growth. Mereka akan lebih banyak fokus di NFT dan juga platform DeFi serta gaming juga, Web3 gaming. Itu berita dari Zilliqa. Kemudian ada Cosmos. Wah, ini banyak ya altcoin yang dapat good news. Cosmos akhirnya membuat integrasi ke Polkadot. Jadi Cosmos dan Polkadot ini kurang lebih sama lah proyeknya. Tugas mereka adalah memberikan bridge atau membuat bridge antar blockchain, menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain sehingga antar blockchain bisa saling berkomunikasi menggunakan fiturnya satu sama lain. Jadi ya untuk pertama kalinya kita melihat Polkadot dan Cosmos ini membuat integrasi yang notabene mereka adalah proyek yang kurang lebih sama. Di sini sebutnya ini disebut sebagai project apa nih? IBC Everywhere. Jadi good news buat kedua platform antara Polkadot dan juga Cosmos. Satu lagi ada berita penting. Kita sebenarnya udah post semua sih di komunitas Telegram, teman-teman. Ada Katie Wood yang melalui anak usaha perusahaannya yang bernama ARK Investment Management itu baru saja menjual kepemilikan Coinbase mereka pada tanggal 11 Juli. Wah, ini menarik nih. Setelah Coinbase naik sekian lama, itu Katie Wood akhirnya melakukan penjualan. Wah, ada apa nih? Apakah udah taking profit atau ada sentimen yang negatif yang kita nggak tahu, yang belum banyak terjadi di market? Satu lagi aku mau kutip dari satu channel mana ya itu. Nah, ini. Kemarin ada berita yang cukup menghebohkan ya. Alamat wallet pemerintah Amerika Serikat menyita Bitcoin. Nah, teman-teman, Amerika Serikat itu dari lembaga apa namanya? Lembaga kehakiman mereka itu menyimpan jumlah cadangan Bitcoin yang paling banyak. Tapi ini Bitcoin bukan karena mereka melakukan pembelian ya, tapi melalui sitaan dari Department of Justice itu menyimpan Bitcoin paling banyak untuk pemerintah Amerika Serikat dan kabarnya mereka melakukan transfer lebih dari 9.000 Bitcoin ke sebuah wallet. Wah, ini memberikan spekulasi kepada market, jangan-jangan mereka mau jualan. Ya kita nggak tahu pasti apakah mereka jualan atau enggak, tapi ya itulah teman-teman. Lebih hati-hati aja deh buat sekarang. Lalu gimana untuk pergerakan dari Bitcoin hari ini? Kalau kita lihat dari Bitcoin kemarin setelah rilis data CPI itu market langsung dibawa turun ya. Ngeri banget Bitcoin dibanting teman-teman. Padahal kalau kita lihat dari sentimen sebenarnya ini negatif banget buat US dollar. US dollar kemarin falling down, turun, drop sangat signifikan setelah rilis data inflasi yang mengalami penurunan. Wih, ngeri nih, inflasi udah berhasil dijinakkan sama The Fed. Berarti ke depannya aset-aset berisiko itu akan dapat sentimen in the long run, teman-teman. Kemarin yang dapat sentimen jangka pendek itu adalah S&P 500. Kemarin S&P 500 menguat dan sepertinya dia potensial ini sudah keluar dari pola yang namanya cup and handle. Kalau teman-teman perhatikan, dia baru aja keluar ya dan closing di atas dari neckline dari cup and handle. Maka dari itu
ada kemungkinan S&P 500 akan masih growth dalam jangka waktu pendek. Mungkin bisa naik sampai 4.600. Kemudian dari gold kemarin juga ngepam guys. Gold mengalami penguatan ya, meskipun penguatannya itu bisa dibilang nggak setinggi S&P 500, tapi ini sudah sangat-sangat bagus untuk spot gold. Yang kemarin kena tendang ya Bitcoin. Bitcoin dan kawan-kawan dibanting teman-teman. Tapi bantingannya ya cuma dari 31.000 sampai 30.300 saja. Kemarin kan Bitcoin sempat spike tuh naik sampai 30.900. Ya nggak sampai 31.000 sih. Tapi ya lumayan tinggi, dibawa naik karena rilis datanya positif, tapi setelah itu sell off terjadi. Lumayan bikin bantingan terhadap Bitcoin. BTC dominance sideways, sehingga altcoin ya so far tertekan, tapi tertekannya nggak terlalu parah karena syukurnya BTC dominance nggak ikutan naik juga. Bitcoin masih bergerak sideways teman-teman, tidak kemana-mana. Kalau saya sih melihat potensinya adalah Bitcoin masih bakalan growth in the long run, tapi untuk jangka pendek kemungkinan ya market ambigu ya bisa dibilang. Kenapa? Karena saat ini rilis datanya itu menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara US dollar, kemudian S&P 500 sama juga Bitcoin itu nggak sinkron satu sama lain. Ini menimbulkan kesulitan dalam hal memprediksi market. Jadi sepertinya sih ini waktunya buat yang trading di spot aja ya. Kalau yang trading di future kalian bakalan sangat-sangat berspekulasi terhadap market. Dan itu sangat-sangat berbahaya untuk trading kalian. Kalau dari saya sih melihat Bitcoin masih bakalan growth naik. Cuman momentum naiknya itu belum tentu karena rilis data PPI nanti malam. Kemungkinan sih market akan merespon itu agak terlambat daripada rilis datanya. Jadi rilis datanya hari ini, ya market kemungkinan akan dump atau pump jangka pendek, tapi sebenarnya itu bukan trennya, itu bukan tren umumnya, tapi melihat lagi sama supply and demand dari market. Jadi Bitcoin ini sebenarnya udah naik cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari beberapa indikator seperti volume yang terus naik, kemudian smart money yang mengalami penurunan dalam 1 bulan terakhir, kemudian RSI-nya juga sudah menyentuh level jenuh beli kemarin dan sekarang mengalami penurunan, ini menimbulkan sebenarnya kemungkinan untuk Bitcoin membuat koreksi terlebih dahulu ya. Kita nggak tahu pasti koreksinya sampai mana, tapi yang pasti support yang bisa diperhatikan adalah di kisaran 29.900. Kalau support itu dijebol, maka targetnya bisa ke 29.000. Dan untuk resistance, kita punya resistance yang sangat-sangat kuat di kisaran 31.000. Kalau berhasil menembus level tersebut, itu masih akan ada resistance berlapis sampai di kisaran 32.000. Nah, kalau Bitcoin bisa menembus sampai 32.000, itu sudah bisa dikatakan positif. Jadi itu sih beberapa indikator yang kita bisa temukan teman-teman. Untuk sekarang Bitcoin masih bakalan ambigu, jadi buat teman-teman yang invest di spot nggak ada masalah. Paling yang perlu khawatir ya di market future karena marketnya sangat-sangat volatile ya kan, naik dan turun. Tapi overall sih saya melihat market masih bakalan naik dalam jangka waktu yang panjang. Cuma masalahnya kapan itu tergantung balik lagi ke market. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja. Akhir kata saya Andri, makasih.